Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dia badai naroskeun. Sareng saya teh. Sareng Pak Pudin, Pak Cililin. Pak Pudin Cililin enggak. Iya ya taroskeun anu ngabatalkeun kana wudu. Pak Ustaz, di antarana kan salah satuna bertemunya kulit laki-laki dengan perempuan. Tidak batal. Iya, makanya hari abdi mah pendapat abdi mah teu batal namun istri nu tos ngaos saurang teh kamari yen kecuali muhrim saurang teh teu batal Anu sanes muhrim nanaonan diuntal-antalkeun kitu. Duka tanya teh yang diterangkeun teh margi da ari anu sanes muhrim mah teu kenging diantal-antalkeun kitu. Oh, mohon. Kan teu batal, Pak Ustaz. Mohon sang suami mah langkung ti antal ge mangga itu. Oh. Mohon gitu. Ai sareng batur nanaonan gitu. Hayang diantal-antalkeun. Mohon saurna teh saur suami sareng suami. Oke, batal dari abdi nguping keterangan sering nguping gitu. Eta waktu mau salat menggeserkan sampean istrina. Sanes menggeserkan deui mencium Siti Aisyah sebelum salat asar. Langkung ti antal eta. Oh ya separas dijelas kakupingan ya ku istri ya. Mangga. Mohon Ustaz atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Rasulullah pernah ya kata Siti Aisyah ya mencium ya salah seorang istrinya ya. Kemudian hadisnya saya tunjukkan. Jadi kata ini hadisnya jelas derajatnya termasuk hadis yang sahih. Kata Siti Aisyah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisaihi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian istrinya, summa kharaja ila shalah, kemudian beliau ya menuju tempat salat, walam yatawaddo. Ya. Dan beliau tidak berwudu. Kata Urwah, qultu aku bertanya, man hiya, siapa perempuan yang dimaksud itu? Ya. Illa anti, ya. Apakah yang dimaksud engkau? Kata Urwah. Qala, kata Urwah, fadhahikat. Siti Aisyah tertawa. Ya, jadi kata Urwah teh, ya, itu pasti engkau sendiri yang diciumnya. Ya, maka Aisyah tertawa itu, wadhahikat. Gitu ya buat Pak Pudin ya. Rasulullah bukan hanya bersentuhan saja, mencium itu. Kalau dalam Al-Qur'an kata aula mastumunisa itu coba lihat di dalam ayatnya itu. Kemarin sudah kita bahas juga di surat Al-Maidah sebetulnya. Al-Maidah ayat yang ke-6 kan. Ya, juga di surat An-Nisa ayat 34 sudah kita bahas 43 ya. Itu yang dimaksud aula mastumun nisa itu adalah melakukan hubungan suami istri. Yang membatalkan wudu itu kalau hanya bersentuhan enggak. Gitu ya. Kalau dengan orang lain nanaonan bari naoge yang batur diantal-antalkeun gitu. Ya, bukan urusan batal dan tidaknya ya, apa-apaan aja gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bu Nunung Pak Ustad di Tanjung Sia. Mangga Bu Nunung. Pak Ustad perkawis anu nembe anu batalna wudu teh ya. Upami pantel misalkan sareng anu sanes muhrimnya. Iyana situasina janten kieu Pak Ustad. Upami marurang kali teh anu tos balik besok nyanak panangan urang Pak Ustad eta. Kumaha perkawis eta? Teu batal ngan saya nama nutos balik mah diwartosan ya. Kalian udah balik, enggak usah bersalaman dengan kita itu. Nah, ya di wartosan we wayahna itunya nutos balik mah teu kedah lah gitu.
Ya. Ya. Hatur nuhun Pak Mangga, Ustaz. mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebab kata Nabi, inilah usafihun nisa. Saya tidak menyelami kaum wanita itu. Itu bukan urusan batal dan tidaknya, enggak batal sih itu. Hanya ya kalau dengan kaum perempuan Nabi tidak bersalaman. Ya, yang sudah balik. Pak Ustadz, kalau lagi bepergian berangkat dari rumah jam 11 pagi, datang ke tujuan jam 1, terus sholat zuhur, terus dijamak takdim tapi sekalian kosor, apa itu betul? Jadi kalau Nabi itu kalau melakukan perjalanan sebelum waktu zuhur, ya kalau dalam hadis yang bersumber dari Anas bin Malik itu ya, Rasulullah itu akharat zuhra ila waqtil asri, ya. Beliau mengakhirkan zuhur ya ke waktu asar. Ya. Coba kita perhatikan hadis yang bersumber dari Anas bin Malik. Hadisnya ini ada di Sahih Muslim ya. Jadi muttafaq alaih, bahkan di Sahih Bukhari juga ada. Jadi kata Anas, idzar tahala qabla an tazigha syamsu. Rasulullah itu apabila bepergian sebelum matahari tergelincir, artinya sebelum masuk waktu zuhur, akhara dhuhra ila waqtil asri, beliau mengakhirkan zuhur ke waktu asar. Summa nazala, ya kemudian beliau ya setelah sampai jama'a bainahuma, menjamak keduanya. Fa in zaghatis syamsu, ya maka apabila bepergiannya itu setelah matahari tergelincir, qabla an yartahila salat zuhra. Sebelum bepergian itu beliau salat zuhur dulu, summa raqiba, kemudian baru pergi. Ya kemudian ya beliau baru salat asarnya di perjalanan. Ya. Kecuali kalau misalkan ya di tempat lain, kita misalkan sudah ada di tempat ya perjalanan kita, kemudian kita mau pulang, ya Pangandaran misalkan kita mau pulang di waktu zuhur, ya maka itu dinyatakan ya idza kana fi safarin, apabila beliau dalam kondisi sedang safar, fajalatis syamsu, maka matahari telah tergelincir, salat zuhra wal asr jami'a, maka beliau salat zuhur dan asar secara jama' takdim, summa tahala, kemudian beliau ya baru pulang gitu. Ya. Gitu. Ya buat siapa tadi? Gugum ya, Caringin. Ustadz, di dalam posisi berdiri kita dianjurkan berlama-lama, yaitu bisa dengan mengulang-ulang bacaan Al-Fatihah atau mengulang surat merujuk ke surat Al-Hijr ayat 87. Apakah ada contoh dari Rasul? Surat Al-Hijr. Al-Hijr Ayat ya. 87. Ayat 87. Ya, walaqad ataina sab'an minal masani, yang dimaksud sab'an minal masani surat Al-Fatihah yang diulang-ulang dalam sholat kita di tiap rakaat, bukan artinya di tiap rakaat bisa berulang-ulang. Jadi surat Al-Fatihah itu merupakan ya 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dalam sholat kita, bukan artinya dalam satu rakaat bisa diulang-ulang, cukup sekali saja. Kalau mau baca juga surat yang lain gitu. Jadi tidak dicontohkan oleh Nabi surat Al-Fatihah dalam satu rakaat diulang-ulang gitu. Cukup sekali ya. Yang dimaksud diulang-ulang di sini di dalam kehidupan kita ya, setiap hari itu surat Al-Fatihah berulang-ulang kita baca. Itu maksudnya. Dari Busroh. Nomor sabar aja dari Busroh. Nomor 28 di dia mah. Bab naon? Babudu. So kumaha Busroh. Busroh bahwanya Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa menyentuh kemaluannya, hendaklah ia berwudu. Kumaha eta maksudna? Mohon upami nyepeng teh bade hubungan suami istri. Nyepeng atel mah teu kedah. Gitu. Nyipa king dedi atel nya kecepeng nya teu naon eta teh kedah wudu deui da kapungkur ge kan aya jami nu kitu nuju salat jol nyepeng Rasul eta mah bad'atun minka kan, bagian daging dari kamu. Mun kitu engking dedi teh punten nyepeng eta teh bade
hubungan suami istri dan eta mah kedah wudu. Hubungan teu bade hubungan teu. Oh da jeung bade naon itu bade hubungan geus ala salian ti ateul mah nya. Panyanten teh dina ieu eta. Oh kitu maksudna teh Ustaz. Oh. Dari nu ngabatalkeun mah mung duanya. Oh. Mung dua mun tidak gede hati salajengna. Naon nu dua teh? Muhun aya nu kaluar tina eta palawangan naon wae gitu nu kaluar teh. Tah sareng berhubungan sareng istri gitu. Laras. Mun laras gitu. Laras pinter geuning teh. Jujun di Cicalengka. Mau nanya apakah ada dalilnya kalau ruku tangannya bukan di lutut tapi di bawah hampir mendekati pergelangan kaki. Ya, di bawah kaki, di bawah lutut. Ya. Enggak, yang dicontohkan oleh Nabi mah di lutut, bahkan si tangannya direnggangkan. Direnggangkan ketika ruku itu. Kalau ketika sujud dirapatkan jari jemari tangannya. Kalau ketika ruku direnggangkan, disimpan di lutut, bukan di bawah lutut. Bukan di betis, bukan di paha juga ya. Dan itu harus lurus punggung kita ini. Sehingga ya dijelaskan dalam hadis itu kalaulah ada orang menyimpan air di atas punggung itu air itu nggak akan tumpah. Saking lurusnya kan mun bengkok mah bahe itu maksudnya ya. Belum jelaskan hadis orang sakit tidak boleh sholat di atas bantal. Ya. Jadi ini kan sebetulnya bukan nggak boleh sholat di atas bantal. Ya. Tapi yang nggak boleh itu memaksakan diri ingin tetap sholat sempurna sehingga diganjel dengan kasur dan bantal. Ya. Aing ngagoler mah teu naon gitu. Ya. Jadi kita berbaring nggak apa-apa karena memang oleh Nabi juga diizinkan. Ya, sholli qaiman, sholatlah kamu sambil berdiri. Fa in lam tastati faqaidan. Ya, jika tidak sanggup maka hendaklah sambil duduk. Fa in lam tastati fa ala janbi. Dan jika tidak sanggup hendaklah sambil berbaring. Ya, jadi itu kan perintah Nabi. Ya, kemudian di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi tapi hadis ini mauquf ya, kata Jabir Nabi pernah menengok orang yang sakit kemudian dia ra'ahu yusalli ala wisadatin, salat di atas bantal. Paroma biha, maka Nabi ya melemparkan bantalnya, artinya disingkirkan. Kata Nabi sholli alal ardi in istata'ta, sholatlah kamu ya jangan di bantal, di bawah saja jika mampu, wa illa, dan jika tidak pa'aumi imaan, maka dengan isyarat waj'al sujudaka wah, dan jadikanlah sujudmu akhfadha, lebih rendah min ruku'ika, daripada ruku'mu. Jadi yang dimaksud di sini daripada kita sholat dengan beralaskan bantal, lebih baik kita sholat sambil berbaring atau sambil duduk. Jadi jangan ngahajar nangtung dina bantal gitu ya. Entong berbaring gitu. Ibadah di entong dina bantal di kahandap surut Nabi. Itu ya buat Ridwanuddin di Pacet ya. Kalau istrinya kepada orang kafir yang meninggal katanya tidak ada larangan. Apa betul? Ada hadisnya, tapi kalau memintakan ampunan dan mendoakan sudah jelas dilarang dalam Al-Quran. Kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan karena ada orang meninggal, itu karena musibah. Perlu diluruskan. Jadi ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan ucapan untuk orang yang meninggal, tapi itu karena musibah. Yang namanya musibah itu kullu syai'in makruh, kan, segala sesuatu yang tidak kita sukai. Meninggalnya saudara kita umat Islam itu jelas itu tidak kita sukai, tapi kita istirja. Meninggalnya orang kafir nggak usah, itu mah bukan sesuatu musibah bagi kita mah, itu mah ya. Kita yang ada itu yang saya temukan dalilnya hanya ketika kita melihat ada jenazah lewat, walaupun jenazah kafir ya kita berdiri ya. Tapi kalau untuk mengucapkan innalillahi saya nggak menemukan dalilnya itu. Apalagi mendoakan gitu ya, walaupun innalillahi itu bukan doa tapi itu ungkapan ya, kita tawakalnya kepada Allah walaupun sesuatu yang tidak kita inginkan. Itu ada saudara kita meninggal, kita menyatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun
Ya, kita mendengar ada sesuatu sesuatu musibah juga sama kan mengucapkan itu. Ustadz mau nanya mengenai hubungan suami istri di bulan Ramadan yang dibolehkan malam. Apakah sah puasa saya kalau mandi junubnya pas adzan subuh karena mendahulukan sahur? Dari Pak Ahmad di Geger Kalong. Sah ya. Jadi kan mandi junub itu kaitannya karena kita mau sholat bukan karena mau sahur. Ya, jadi dulu juga Rasulullah pernah kejadian seperti itu. Dari Erna Justi. Ya, isinya Pak Ustadz, kalau kita masbuk sholat zuhur mendapati ruku, apakah harus plus 1 rakaat sebelum salam? Ya, kalau mendapatkan ruku bersama imam, itu sudah mendapatkan rakaat. Jadi tidak usah ada nambah lagi rakaat. Idraku ruku, idraku rakaat. Mendapatkan ruku itu mendapatkan rakaat. Dulu juga sahabat Nabi Abu Bakr ya tidak hanya ketika datang itu dalam keadaan Nabi sedang ruku. Ya, Abu Bakr mengikutinya, Nabi tidak menyuruh nambah rakaat. Ya, Zaid bin Wahab bersama Ibnu Mas'ud ya pernah masuk ke masjid dalam keadaan imam sedang ruku, kemudian keduanya masuk ke jamaah ya, dalam keadaan sedang ruku, dan ketika Zaid bin Wahab akan berdiri lagi oleh Ibnu Mas'ud ditarik tangannya. Qad adrakta, kau sudah mendapatkan rakaat. Ya, jadi berdasarkan keterangan itu diantaranya itu masih banyak dalil-dalilnya. Bisa sahib ambil dalil-dalilnya, diantaranya saya sudah pernah ngirim tulisan di Facebook saya, di catatan saya bisa diambil itu dalil-dalilnya. Ya, itu yang singkatnya. Yang kalau ingin yang rincinya ya kita belum menerbitkan lagi buku dapat ruku dapat rakaat, sebab waktu itu sekali terbit langsung habis gitu. Belum diterbitkan lagi ya. Ya, karena waktu habis. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sohib Kosmo telah mendengarkan Jalan Surga. Semoga keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa terus bertambah.